Halo, selamat berjumpa kembali. Lama tidak bersua. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan bicara tentang huruf-huruf yang tidak dikenal di dalam bahasa daerah Uap-Meto di Timor Tengah Selatan atau bahasa daerah Uap-Meto Soe. Huruf-huruf apa saja? Yuk, ikuti terus videonya sampai akhir. Teman-teman, dalam bahasa daerah kita memang ada huruf-huruf tertentu yang kadang-kadang tidak dipakai di dalam bahasa daerah kita. Huruf-huruf Ki, huruf W, huruf V, huruf Z, huruf X. Itu umumnya jarang dipakai di dalam bahasa-bahasa kita, termasuk di dalamnya adalah bahasa daerah. Ada yang unik memang di bahasa daerah orang tertentu. Contoh sederhana, kalau Anda ke orang Sunda, itu biasanya mereka akan sulit untuk menyebut huruf V, P, dan F. Jadi kalau orang Sunda akan menyebut infrastruktur, dia akan menyebut infrastruktur. Orang Sunda akan menyebut ventilasi dengan ventilasi. Paling tidak ini di kawan-kawan saya yang dari Sunda pernah menyebut begitu. Jadi di situ berarti huruf V atau F itu jarang digunakan di dalam bahasa daerah orang Sunda. Kalau orang Timor di Timor Tengah Selatan secara khusus, ada huruf-huruf tertentu yang memang tidak digunakan dan atau diganti dengan huruf-huruf lain. Saya sebut saja beberapa huruf. Yang pertama, huruf R. Orang Soe, orang Timor Tengah Selatan, Amanuban, Amanatun, dan Molo jarang akan menyebut huruf R di dalam percakapan sehari-hari bahasa daerah. Atau bahkan nihil, sama sekali tidak ada diucapkan di dalam bahasa daerah. Nah, huruf R itu hanya akan muncul di kata-kata tertentu yang merupakan serapan dari bahasa Indonesia. Contoh, saya baca di literatur yang dipunyai oleh orang Timor, yaitu Beno Alekot, huruf R itu hanya kata-kata serapan seperti Samaria, Yerusalem, kemudian nama orang seperti Maria. Jadi memang huruf R itu jarang sekali dipakai di dalam kata asli di bahasa Timor, secara khusus yang dipakai di Timor Tengah Selatan, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Ya. Jadi huruf R itu jarang sekali dipakai. Yang berikutnya, biasanya huruf R itu akan diganti dengan huruf L. Jadi R, ketika bertemu dengan huruf R di dalam kata-kata, biasanya mereka akan menggantinya dengan L. Contoh, ember akan disebut embel. Atau rapat pertemuan akan disebut dengan lapat, ya. Ya, saya tidak tahu entah karena apa, tapi beberapa orang menyebut bahwa mungkin karena lidahnya orang Timor, alasannya adalah karena selalu makan sirih sehingga lidahnya kaku. Tapi orang Amarasi justru menyebut kebanyakan L itu diganti dengan huruf R. Makan sirih juga kan? Jadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa makan sirih menjadi pertanda tidak dapat menyebut huruf R. Huruf lain adalah huruf C. Huruf C itu jarang ditemukan di dalam percakapan atau di dalam kosakata-kosakata bahasa daerah, terutama bahasa daerah Uap-Meto. Secara khusus bahasa daerah Uap-Meto yang saya hidupi dan jalani sejak kecil. Orang Molo jarang untuk punya huruf C di dalam kosakata-kosakatanya. Di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang huruf C. Mungkin dapat ditemukan di sini atau di deskripsi ya. Campuran misalnya akan menjadi sampuran. Celana misalnya akan menjadi celana. Jadi, tadi huruf R diganti dengan huruf L. Yang kedua ini, huruf C itu akan diganti dengan huruf TS. Dua huruf sekaligus untuk mengganti huruf C. Huruf berikutnya adalah huruf G.
Huruf G itu jarang juga dipunyai atau dimiliki oleh orang Timor. Huruf G itu biasanya akan diganti lagi dengan huruf K. Misalnya, gereja. Ya, akan di dalam bahasa daerah akan menjadi klei atau klej. Ya. Jadi G itu diganti dengan K. Gambar akan diganti dengan kambal. Ya, karena G itu jadi K, kemudian R itu jadi L, jadi kambal. Saya rasa ini mungkin juga mirip seperti orang Jawa, di mana penggunaan huruf G itu biasanya akan menjadi K. Pagi, ya, menjadi pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sebenarnya akan menjadi selamat pagi. Jadi di dalam suku-suku tertentu memang ada huruf-huruf yang disubstitusi, kalau kita bisa sebut begitu ya. Atau diganti huruf itu dengan huruf-huruf lain. Nah, ada satu yang menarik, yaitu huruf berikut, huruf J. Huruf J ini biasanya oleh orang Molo bisa disebut, sementara oleh orang Amanuban dan oleh orang Amanatun itu sulit untuk disebut huruf J. Saya kasih contoh ya. Kalau orang Molo menyebut kata sapi, dalam bahasa daerahnya akan menyebutnya bijail. Jadi ada pakai J di sana. Orang Amnuban akan menyebut bia atau bie, ya. Jadi akan menghilangkan J-nya. Contoh lain, kasuari, pohon kasuari itu ya. Orang Molo menyebutnya ajaub, jadi bisa menyebut J. Sementara orang Amnuban, karena memang saya beberapa saat pernah tinggal di Amnuban, menyebutnya sebagai ayo. Orang Molo menggunakan J. Ini huruf-huruf yang disubstitusi atau huruf-huruf yang diganti di dalam bahasa daerah orang Timor, di Timor Tengah Selatan secara khusus, dan mungkin di Timor Tengah Utara juga ya. Sampai di sini, mudah-mudahan menolong kita untuk bisa memahami bahasa daerah kita masing-masing. Jangan lupa cintai bahasa daerah. Terima kasih sudah menonton. Dan bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe ada di kiri bagian bawah ini. Kalau masih merah, tolong ditekan supaya tidak merah lagi. Lalu kemudian scroll ke bawah dan beri komentar kalau memang Anda punya pengalaman-pengalaman dengan bahasa daerah Anda tentang huruf-huruf yang kira-kira menurut Anda adalah huruf-huruf yang tidak dipakai sebagaimana di dalam bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cintai bahasa daerah kita.